jelek. Ntar dulu. Sound jelek. Sini, halo, sini. Kenapa lagi sih? Berapa hari kamu jadi kameramen? Di sini baru 3 minggu. 3 minggu, masih belajar? Oke, mau tahu gimana caranya bisa jadi kameraman terbaik? Asik. Gimana tuh? Tidur peluk kameranya. Ya, jangan takut-takut kalau kerja, serodok gitu. Ya dia baru kali, dia Nggak, takut. Baru 2 minggu saya. Dia pikir Iya. kamu tembok Makanya kali. dari si Denok awal sampai lagu baru terakhir dia maju. Mau ngapain? Udah gitu pas maju yang diambil lu doang sama gua. Iya, Dia nggak diambil. yang nyuruh manggil gua. Aduh. Dia ngira kamu tembok kali, kalau kamu putih Benar, banget putih sih. banget. Ini hari ini kan gue built-in tembok. Ah, Ada. ada bilin tembok. Beliin tembok, beliin cat. Saya muka kamu glowing banget dah hari ini. Iya dong, kan hari ini. Makasih ya. Pasti gara-gara doanya Bilkis ya. Kata Bilkis, ya Allah bunda. Anak gue aja dengar, Bilkis dia begini, doain lagi. Bilkis begini didoain lagi. Bagus dong. Alhamdulillah. Gak putus-putus. Gak putus-putus doa buat anak saya. Amin. Makasih Iya. ya masyarakat Indonesia. Makasih Iya, ya. sama-sama. I love you. Boleh nyanyi nggak? Aku takut habis kan masih ada 2 tapping. Sumpah deh, sakit banget nyanyi. Ya udah jangan Udah deh, dipaksain. di rumah aja nggak usah kerja lo kalau kerja ngeluh. Di rumah aja sono bikin pecak gurame. Bener. Itu bener. Oke, kau sikat. Asik. Lah, disuruh nyanyi sendiri, nyanyi bareng. Judul hari ini, judulnya adalah Aku kuat kok, cuma butuh disemangatin aja sama kamu. sekarang kita Kalau ada orang gini, Kak minta video dong semangatin gitu, orang dia jadi semangat ya? Bisa ya gue. bisa jadi dong, karena kan mungkin itu bisa Kita nggak pernah tahu loh. penyemangat. Iya, bisa jadi loh. Ya kayak dulu aja zaman lu semangatin sama Krisdayanti lu semangat ya kan? Iya kan? Sama Krisdayanti lu semangat. Yang banyak banget sih cerita kamu sama Ruben. Iya banyak. Bikin parah ya dia. Gue lagi men katanya. Kita kedatangan pelawak senior ya yang semangatnya nggak pernah pudar. Ini dia Kakak Denny Chandra. Aduh. Bang, balikin kamera orang ye. Ini kameramennya, kapan lo bisanya megangin kabel? Pegang nggak? Pegang kameranya. Abang pegang kameranya. Ambil latihan, nggak perlu yang ngatur sih. Gimana mau pinter lo? Dia baru ya? Bang, gak usah ditemenin bang. Bukan baru itu bukan baru, itu memang anaknya dia memang. Kalau di sini kita sistemnya kameramen turun menurun. Oh gitu. Jadi dia bawa anaknya om, kalau anaknya udah gede dibawa kemari. Oh iya. Jadi karena di sini nggak ada tempat rekreasi, jadi mereka ya udah sana main kamera gitu kata orang tua. Bagus bagus. Kan silakan duduk guys. Aduh. Udah suruh duduk. Duduk. Ngapain begal? Karo aja masih nggak ngerti gimana caranya. Ya kan belajar Gun, sabar. Gak bisa kelamaan ah. Ntar dia nggak kuat dia pindah ke wardrobe loh. Aku ada artikel dulu buat Kak Denny, coba kita lihat artikelnya ya, silakan. Jarang muncul di TV, ternyata Denny Chandra semangat cari cuan di hajatan. Widih. Apa ini? Itu benar Kang artikelnya Kang. Om. Jangan terlalu percaya dengan hal tersebut lah. Ngapain cari cuan di hajatan? Saya itu bukan para pencari cuan saya itu. Jadi saya nggak tahu itu ada seperti itu. Ini terharu banget. Aku terima kasih ya teman-teman di sini. Gue tuh ngerasa apa ya? Itu salah satunya. Orang tuh kan, oh gila disambut tuh sama model-model luar biasa. Ini ya. Kang, Ini model-model zaman Radian Yamin. iya, jadi memang sebenarnya mereka itu kan sudah hampir punah kan. Tapi Diberdayakan Kang, diberdayakan. kita terus diperdayakan. Coba kasih tahu terlebih dahulu. Ya. Saya pasti bawa soft gun. Oke, Kang, berarti total udah berapa lama sih Kang jadi presenter?
Saya sih benar-benar di Pertamina, nggak di Total. Bukan. Kang. Maksudnya gimana? Udah Om, kan gitu Om. Total apa sih? Gimana ya? Berapa tahun dari perjalanan karir ini udah jadi presenter? Dunia entertainment. 84 sampai sekarang berarti hampir 41. Masya Allah. 41 tahun. 21 Om. Ya. Daripada Yangan Project. Pokoknya gini dah. Ayah Rojak itu masih berapa di bawah saya Nah, gitu emang Om maksudnya. umur berapa? Sekarang 63. Sama saya. Oh sama ayah? Ayah saya 63, saya 33 bener, Ibu. Di sini yang paling muda aku, Om. Aku Iya dong. Iya. Dia paling muda. mana muda apa ya? Ya. Mudah sakit Om. Udah saya. Oh, Muka aku muda ya? Aku Muda lah. 35. hah? Aku umurnya 35. 35. Ya. 35 kelingking kiri. Dia 35. Om berarti dulu mulai karir dari panggung ke panggung apa udah masuk TV Om dulu? Enggak, belum dong. 84 itu masih karena barengan sama di kampus kan. Ya. Kita barengan ada di kampus, jadi kita ketemu sama teman-teman. Jadi ada dari Parahyangan sama dari Pajajaran, Universitas Pajajaran dan Universitas Parahyangan. Tapi untuk totalitas untuk masuk ke dunia entertainnya sendiri, bahwa kita yakin dengan seperti itu adalah ketika tahun 94 dengan adanya P Project itu. Di situ tuh ada 30 orang sarjana S1, S2 yang tidak pernah menjajakan ijazahnya ke kantor-kantor, apalagi ke KUA kayak gitu, nggak ada tuh. Yang kayak begitu, kita tuh sepakat untuk mencari duit itu di dunia hiburan. Jadi sarjana-sarjana itu akhirnya memang dapat apa ya namanya? Dari orang tua tuh, ngapain kamu sekolah sampai S1 tapi kalau akhirnya menjadi ternyata bukan itu. Cara berpikir kita berbeda pasti gitu. Kita pengen menghibur tetapi ada sesuatu yang kita ingin sampaikan. Oke. Jadi kok dulu tuh nyanyi juga, terus ada Semua. komedinya juga gitu ya? Kabaret kayak gitu. Jadi kita tuh sebenarnya multimedianya tuh medianya seperti kayak saya bikin di radio, bikin sandiwara radio yang disebar di daerah Jawa Barat, radio Jawa Barat. Terus juga bikin televisi, untuk televisi panggung juga, terus komik juga. Jadi kita bikin komik sampai 2, namanya komiknya Silender, itu Gramedia juga yang ngeluarin tuh. Kita bikin sampai 2 jilid. 2 kali cetak juga. Yang terakhir yang pokoknya yang tidak kesampaian itu adalah komedi by phone. Gimana tuh by phone? Komedi by phone itu gini. Jadi setiap orang seperti personil saya, Isur, Daan gitu tuh punya nomor pribadi. Ya. Mereka yang nelpon itu pakai pulsanya khusus seperti itu. Terus kita ngelawak. Iya, Bukan bukan lagi ngomong, nggak lucu Om, matiin dong Om. ngobrol, ngajakin ngobrol. Kita telepon berarti Om. Kita berarti tahu dong nomor telepon Iya, kalian gitu. kan dibuka seperti Berarti itu. nomor Jadi kita kalau- jadi nggak privacy dong Om. Lo enggak dong, kan justru itu kan memang dia jualan. bayar. Karena jualan, mereka bayar pakai Beli pulsa pulsanya khusus. beda tuh. Ya. Mas. Halo, aku udah mau bobo nih. Beda. Tapi emang inspirasinya dari situ. Kenapa Kayak saya bikin Sleep Call gitu ya? Ya, dari Sek by Phone itu. bukan. Bener. Ya, jadi kenapa nggak dibuat yang hal-hal yang negatif itu kita balikin ke hal yang positif. Banyak orang-orang kesepian juga ya butuh Iya, pengen ngobrol kayak gitu. Oke, ini kita balik lagi ke MC ya katanya ya. MC. Tapi Hammer kali. MC Hammer momen itu. yang paling Akang suka ini saat lagi nge-MC itu jadi MC dan jadi presenter tuh kapan? Sebenarnya momen yang paling indah itu adalah ketika semuanya sudah selesai terus kita dapat yang namanya amplopnya itu. Itu udah kesenangannya nembus langit ya. Nembus Gak langit. terbayarkan. Iya. Lebih indah mana? Dibayarkan, justru kamu jangan sembarangan. Bukan, itu Bang. kalau begitu tuh berarti dibayarkan, bukan tidak terbayarkan. Perasaannya. Bu, sini baru. Sini. Perasaannya nggak terbayarkan maksudnya. Kang, tapi berarti di P Project itu lagu yang pertama langsung meledak tuh. Langsung diterima dong. Ya, sebenarnya ada lagu yang pertama karena album yang pertama itu sebenarnya teman-teman tuh nggak ada yang bisa nyanyi. Itu Project Pop. Kita tuh ditawarin sama Musika pada saat itu, mau nggak nyanyi, mau aja, dapat duit nggak, dapat katanya. Ya udah, mau aja kita. Ya waktu dulu ya memang namanya juga perlu uang seperti kayak gitu. Akhirnya nyanyilah kita. Nah lagu yang pertama itu adalah, cuman karena kita genrenya itu adalah parodi. Parodi itu setiap lagu-lagu yang sudah bagus karena dari radio juga. Oh iya. Kita ngeluarin seperti itu. Jadi lagu-lagu yang udah ada di terkenal Indonesia kita yang lucu-lucu. dibuat Ya. dengan apa ya pandangannya merubah arti lah. Oke, berarti lagu yang pertama apa Tom?
Nasib Anak Kos. Nasib Anak Kos tuh lagu aslinya yang mana? That's the way love goes. That's the way love goes. Janet Jackson. Nasib Anak Kos. Gitu. Iya tapi Tapi kan Kang Denny bilang anggotanya sebenarnya 30-an. 30. Kenapa yang nyanyi cuma berapa orang tuh? 6 orang? Nah itu yang lainnya kan masih dalam sebuah proses. Ketika album 1, 2 sudah mendapatkan keuntungan yang lumayan, akhirnya saya minta ke Musika untuk juga, karena saya punya adik-adik. Saya buatlah yang namanya Project Pop. Jadi Project Pop saya buat tuh. Saya pilih tuh 1, 2, 3, 4, 5, semuanya saya pilihin semua. Konsepnya juga saya buatin mereka. Jadi yang melahirkan Project Pop saya, tapi yang membesarkan bukan saya, begitu. Oh, yang melahirkan jadi Project Pop Katika itu tuh. Iya itu saya. Oh. Nah yang sekarang masih eksis seperti kayak gitulah. Alhamdulillah. iya. Di Project Pop. Ya, di Project Pop. Kalau popnya itu sebenarnya populer. Jadi dia bisa nyanyiin lagu-lagu mau jazz, mau hip hop, mau dangdut, mau seperti apa. Yang penting adalah populer gitu. Popnya itu. Oke. Ini kita mau coba reka adegan ya Om. Reka Iya adegan kan? tentang? Ini. Jadi ceritanya Kang Denny ini jadi MC di acara nikahan Ayu dan Igun. Sayang kita merit. Reka adegan dulu. Ayu dan Igun pun panik kemudian marah. Marah-marah karena penghulunya belum datang. di sini, sayang. Setelah menunggu lama, akhirnya penghulu Wendy datang dengan baju yang berantakan dan motor yang rusak. Ayu dan Igun sudah bad mood dihibur oleh MC agar suasana cair. Saat melihat wajah MC Kang Denny, Wendy ternyata kenal dengan MC-nya itu. Ternyata penghulu telat datang karena saat di jalan ditabrak oleh MC-nya. Akhirnya Kang Denny-nya ketakutan pun kabur dikejar oleh Wendy. Yuk. Mohon maaf Action. ini sampai berapa episode ini? Siapin baju. MC di mana di sini? Ya, oke. Di sini ya berarti ya. Lu, iya. Masa lu blockingnya di situ? Sebenarnya kalau kejadian Lakinya di sini, perempuannya di sini. Di sini walinya. Dia kan udah pernah jadi saksi dia. Yang ini bapaknya. Bapaknya siapa? Sama lakinya. Bapaknya siapa? Bapaknya kamu. ini juga sebenarnya perempuannya juga harusnya di belakang dulu, belum agak. Enggak selalu boleh, tergantung, boleh. Tergantung adanya, Boleh di boleh. belakang, boleh di sini. Boleh di sini. Kalau dia di belakang dia nggak main, enak-enak dia. Iya benar. Iya. Oke. Belakang mau ngapain lu di Ini belakang? nggak ada orang utannya di sini nih. Hah? Nggak ada siapa, Om? Orang tuanya harusnya di sini. Hei, kameramen sini duduk sini. Ya. Sini Daripada lu kamera juga lu Sini, kan. sini. Nggak fokus dari tadi gue lihat. Halo, duduk sini cepat. Iya. Kamu ya kamu. Sini, duduk sini. Ya kamu baru. Kena kan lo sama Igun? Duduk sini. Duduk sini. Dah, duduk. Diam di situ. Ya. Apes. Ya. Hadirin yang berbahagia, Kalau nggak hari jerawatan ini kayak kita kamu, sedang masih mukanya. menunggu kedatangan dari penghulunya yang menurut rencana sebenarnya diharapkan hadir pada pukul 4.00, tetapi sayang sekali nampaknya. Mama, MC di mana sih? Coba lo. Maaf ya, mohon maaf ini. MC, tolong cepat Ya. nikahin saya takut kembali ke titik 0 lagi. Iya. Jangan sampai perkawinan ini nggak jadi. Oke. Jangan sampai dia sadar, sebentar ya. ayo cepet. Tak lama datanglah Wendy sebagai penghulu. Oke. Ya, mohon maaf nih. Pak Penghulu. Kamu sini saya. Pak Mohon maaf. Penghulu. Ini penghulunya? Ya. Nyangkut. Oh, anak keren. Oh, Kemayoran. Oh, anak Ngapain? Kemayoran. Lu jadi anak motor, ngapain lu kan penghulu? Maaf. Ngapain Assalamualaikum. Ngapain bapak atraksi Iya, sih, mohon maaf. Pak? Ya. Wendy ini. Ini menjagal sapi, kenapa jadi penghulu? Saya kenal. Pak Penghulu. Itu sampingan, Pak. Saya penghulu, Pak. Oh, penghulu. Saya biasa Ini menikah. aslinya penghulu, Pak. Saya penghulu. Lama saya pakai Iya. hantu. Pemburu. Berarti lu sering nikah, udah pernah sering pas saya pakai. Aduh. Ya, ini bener ini. Adek yakin. Ini yang mau nikah siapa? Dia. Sama Saya. Ya masa dia sama dia, Pak? Sebelum menikahkan, Wendy mengajarkan tepuk sakinah. Pak ada tepung sakinah sekarang, Pak. Oh iya ada. Pak, Iya. Ayo sini. Semuanya berdiri Ayo, berdiri. mengikuti Wendy. Sekali tepuk sakinah berapa Pak harganya Pak? 20.000. 20.000. Ini mau berapa kali naik tepuk Sekali sakinahnya? aja, Pak. Sekali aja. Sekali aja Oke. ya. Tepuk
saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah urusan kita. Ya, ini 40.000 Pak. mohon maaf, sekarang tepuk sakina, sekarang tepuk mawardah. Jangan bikin Mohon maaf Pak, Ya. saya booking kamar cuman per jam buat malam pertama. Udah mau habis Pak, bisa Gimana dikawinin dulu nggak Pak? Nggak bisa kalau bulan madu mah biasanya 1 malam 2 malam. Pak, kita bookingnya cuma sejam sayang. Ya bukan gitu Bapak saya. nikah kok, ini nikah dianggap check-in? Iya, enggak soalnya saya deg-degan ini. Dia deg-degan Pak. Deg-degan karena kan saya gadis, dia janda Pak. Jadi mau nikah apa enggak ini? Mau nikah tapi kan Saya udah buru-buru ke sini, mana motor saya Bapak ditabrak. telat tadi, jangan marah. Sabar, sabar. Motor saya ditabrak. Ini ujian. Ditabrak siapa? Ini ujian. Ini orangnya nih. Dia yang nabrak. Kamu yang nabrak saya. Kamu mata elang. Bukan. Kamu yang nabrak motor saya. Kamu jalan kaki nabrak motor saya. Pak, Ini Pak. Bapak, dia maling tas Bapak. Astagfirullah. ajar Pak, ajar. Main sembarangan Mohon ngambil. maaf, Anda hari terakhir di Trans TV. Orang baru kerja. Silakan duduk. Aku ada artikel lagi. Belum juga keterima jadi karyawan udah berhenti. Gimana ceritanya? Aku ada artikel dulu. Baru Coba kita magang lihat itu. artikelnya ya. Silakan. Kisah Denny P Project bangkrut hingga jual 5 mobil dan kaget uang di istri habis. Ternyata Wow. Gimana ini Kang? Ini cerita lama ini mah. Gimana Kang? Berapa tahun yang lalu ya? 2013 ya? 2013. 2010 itu mulai apa ya namanya? Udah mulai berkurang lah pendapatannya seperti itu. Mobil-mobil dijualin karena anak-anak sekolah. Karena saya selalu berpikiran bahwa kesuksesan seseorang itu bukan karena dia menghimpun harta lebih banyak atau seperti apa. Tetapi bagaimana generasi di bawahnya akan lebih baik daripada dia, seperti itu. Jadi biaya-biaya kuliahnya anak saya yang pertama masih S2, terus yang ininya baru mau masuk kuliah, yang satunya lagi masih masih SMA. Itu pasti banyak banget yang namanya duit yang harus dikeluarkan. Jadi satu persatu uang itu akhirnya harus untuk biaya hidup sehari-hari. Sampai terakhir punya Alphard tahun 2005 dijual, tahun 2013 bulan apa lah gitu ya. Kalau nggak salah harganya tuh 250 juta, dijual ke saudara di Bandung, terus ditransfer ke istri saya, terus istri saya tuh disimpan karena ditransfer ke istri saya, duit saya tinggal 28 juta. Setelah 1 minggu saya lihat karena harus bayar-bayar tinggal 16 juta, nagih lah. Si duit yang itu tuh mobil tuh, duit mobil kemana? Ternyata di prank sama dia. Duitnya habis, kata dia. Dianya cuma ngasih tahu saya cuman gini aja katanya. Kamu yang penting sekarang tuh kamu ibadahnya ditambahin, terus silaturahmi sama teman-teman yang lain. Kamu tuh naik pesawat aja katanya kamu nggak kenal sama si pilotnya, kamu tenang-tenang aja. Naik kereta api nggak kenal masinis, kamu tenang. Naik taksi kamu nggak kenal sama supirnya, kamu bisa tidur di situ. Tapi kamu hidup di dunia yang sudah diatur semuanya oleh Allah, kamu masih bingung. Berarti ada masalah dengan kamu. Itu permasalahannya. Lah, kok ke gue gitu. Tiba-tiba gue tanya lagi kan, kenapa? Nah, duitnya lu pakai apa seperti itu? Jadi gini, duit itu semuanya dia masukin untuk haji, naik haji semuanya. Itu pun kata dia, ini aja belum tentu kita bisa pergi naik haji. Mungkin di pertengahan nanti kita diambil sama Allah. Yang paling penting kita sudah melakukan yang namanya udah mendaftarkan seperti itu, ada niatan untuk kita naik haji. Akhirnya berangkat haji. Akhirnya 2019 sebelum COVID itu, jadi saya pulang itu COVID itu 2019 saya menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah itu semuanya dari hasil itu semuanya. Dan yang paling penting adalah ketika kita percaya akan satu hal bahwa kita tidak akan pernah kehilangan apapun juga. Jadi gini, orang kaya itu bukan yang membeli. Misalnya ngerasa dia orang kaya terus ngelihat orang membeli. Bukan, tapi orang kaya itu adalah yang memberi. Jadi kemampuan kita walaupun kita nggak terlalu ya pas-pasan, ketika kita memberi kita akan ngerasain bahwa kita merasa diri kita kaya. Seperti itu. Dan dalam waktu 1 tahun, seminggu setelah itu pokoknya bahwa saya yakin sama istri itu langsung dapat kerjaan. Yang akhirnya itu stripping, sampai itu saya dalam waktu 10 bulan lah. Uang mobilnya digantiin, mobil rumahnya bisa diperbaiki, dan saya bisa umroh juga, sempat umroh dengan istri pada saat itu dari hasil. Alhamdulillah. Jadi percayalah.
perjalanannya ya. Om percaya nggak kalau misalnya mau jam 1 itu biasanya kita makan siang. Iya, karena kita mau iklan dulu ya. Sebenarnya Karena kita mau iklan dulu. nggak mau percaya gimana ya. Karena yang di depan udah Udah habis. Kita akan kembali. Lu harus percaya lah. Tetap di Brownies obrolan. Percayalah. Hey. Lepaskan ku dan jangan kau lepaskan ku darimu. Letak mata tertawa. Kalau siang hari ini kita juga kedatangan seorang pelawak yang lagi semangat-semangatnya banting setir jadi penjual bubur. Kita panggil dia Kakak Hari de Fretes. Kakak Hari. Halo bro, how are you? Silakan duduk. Kakak Hari. Kayaknya agak lebih kekuru. Sampai dipegangin banget sih, Om. Ya. Iya, berapa keles? Oke. 5 keles. 5. Jarang muncul di TV, ternyata Hari de Fretes lagi semangat-semangatnya jualan bubur. Aku punya tayangan ya, ini dia. Gimana sih jualannya? Jagakarsa, Megakarsa. Jalan Muhammad Kafi 2. Cafe 2 di situ. Itu tuh banyak orang-orang yang pada lintasan ke situ semua ya, Cilandak, lewat situ juga kan pasti. Iya, lumayan lah kak. Nah, kenapa? Buburnya pagi. Enggak, sore. Oh sore. Sore, sampai malam. Kenapa jadi sekian banyak kuliner nih kakak lebih ke bubur? Soalnya nasi telah menjadi bubur ya. Oh iya benar. Nasi telah menjadi bubur. Iya. halusinasi. Benar. Buburnya soalnya apa sih? Buanan gitu. Bubur jeruk ada sate-satenya. Enggak. Ini bubur polosan ya, tapi ada cakwe. Udah nggak polos Ya kan? Gitu, ada apa lagi ya? Ya ada ayam lah ya, ayam disuir ya kan. Terus Tapi katanya dengan- tongcai. Tongcai. Oh, tongcai, tahu. Acang gitu ya. Asin itu tuh, tongcai. Kerupuk. Kerupuk. Dengar-dengar katanya pakai mangkok kak, bener gak sih? Ya bener lah. Ya kan aku tanya. Buburnya pakai mangkok 20.000. Kalau pakai tangan langsung 5.000. Oh iya. Marah ya dia. Cuma 1 sendok lagi pakai tangan tuh. Iya. Cuci muka. Nah katanya kakak sendiri yang ngolah untuk di dapurnya. Iya benar. Jadi menu kakak sendiri tuh semuanya. Iya dari hasil belajar sih sebenarnya nanya-nanya ya, nanya-nanya sama orang yang udah pernah bikin bubur, tukang bubur aja gue samperin, gimana sih lu bikinnya gitu kan? Akhirnya gue praktekin. Soalnya ternyata bikin bubur itu nggak gampang loh. Iya. Bener loh, bikin bubur tuh nggak gampang. Sampai dia jadi bubur ya, sampai pecah bubur istilahnya. Caranya gimana? Pecah. Oh iya betul. Ya. Emang kalau ada ciri-ciri bubur nggak pecah tuh gimana sih? Suka mancing ya. Iya. Emang sengaja gue mau mancing. Kita udah tahan-tahan. Ya. Emang dia duluan yang pecah telur. Kak, jadi pernah nggak awal-awal tuh ada gagal gitu? Iya benar. Pertama-tama tuh kayaknya udah yakin gitu ya, pas didiamin sekian menit terus dihidangkan, dia jadinya kayak nasi lembek bukan bubur. Itu belum pecah bubur itu. Nasi tim jatuhnya, kayak nasi Kayak nasi tim, bener. Gitu, kayak nasi. Tapi bener gak sih? Katanya banting setir dalam apa? Jualan bubur gara-gara nggak dapat callingan. Nggak berat Om banting setir. Emang setir bisa dicoba? Justru ini malah pengusaha dia. Kan belajar dari ente. Oh iya benar. Ya kan belajar dari ente juga. Tapi sebenarnya ini baru UMKM loh, usaha mikro kecil menengah. Jadi belum yang besar gimana banget belum. Yang kita doakan mudah-mudahan jadi besar. Banyak cabangnya. Ya kan? Jadi yang Nama buburnya apa sih Kak? Namanya Boim Chicken. Oh, Boim Chicken. Bawa Boim ya. Boim Chicken. Boim, tapi kalau nyebut Boimnya itu biasa aja atau mesti Boim Chicken? Mesti gitu. Mesti agak
Mesti ada naik nadanya dikit. Boim chicken. Oh, mesti chicken. Jadi mesti agak apa ya namanya? Apa tuh disebutnya? Pulen. Pulen dan puket ya. Ya, karena kan bubur. Karena kan bubur ya. Terus mancing. Lama-lama mau keluar. Iya. Keluar Mega Bintang langsung. Oh, bukan lagi. Tapi kita mau coba reka adegan dulu ya. Jadi ceritanya Kalau Wendy ada sama- aja ngereka adegan mulu ya. Ya. Iya kalau sama Ajeng reka Ngobrolnya adegan terus. padahal lagi seru ngobrol Kangen loh Gugi cerita. nggak jujur? Kangen Gugi nggak? Kangen Gugi. Iya, kangen Gugi. Iya, reka adegan. Setiap Ini kita kangen tahu sama Mas Boim ya udah lama. Kenapa kita nggak ngobrol banyak cerita seru tahu? Iya, kita tanya zodiak ke apa ke? Ya kan? Aku Libra. Oh Libra tuh. Kita penyabar ya. Nyabar. Kirain Kan setia juga ya. Iya, setia. Ya kan? Cuman ininya banyak kasus. Oh, ramalan akhir tahun nih. Oh, iya menentukan antara Menentukan mau pilihannya itu gitu. ya kan? Timbangan. Antara mau ambil job ini apa ini. Nah, kalau tahun 2026 kira-kira show ayam gimana? Bagus nggak? Si ayam. Gimana menurut Sio Ayam? Si ayam. Sio ayam ya Ya, tetap. sebagai bebek gimana menurut Anda? Nggak, aku boleh tanya ya. Penasaran sebenarnya. Oke. Namanya Boim Chicken. Boim chicken. Jualan ayam goreng. Dih. Oke, ini pertanyaan yang bagus bang. Jadi Boim Chicken itu sebuah konsep, itu sebuah brand ya, brand yang udah terdaftar, udah istilahnya udah registered, kan? Itu dibina sama Jakpreneur, nama Jakpreneur adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh Pemprov DKI yang membina para ya istilahnya UMKM. usaha UMKM gitu. Nah, si Boim Chicken udah terdaftar sebagai mereknya. Terus juga saya dikasih pelatihan juga bagaimana sih menjadi pengusaha UMKM yang baik, yang berhasil gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah sesuatu yang serius juga nih sebenarnya gitu loh ya kan untuk ke depan. Dan kita para seniman tuh lama-lama jadi ini ya gue Nggak apa-apa. panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya Ntar juga buat kesel kita kalau. Ya. setidaknya buat kita para seniman yang juga mau mempersiapkan sesuatu yang lain untuk ke depan ya kan siapa tuh. Sebab kan kita tidak selalu bisa istilahnya bisa mengandalkan fisik kita untuk bekerja ya kan pasti ada limitnya gitu Iya, kan. iya. Itu makanya kita mesti berpikir yang lain. Salah satunya adalah Boim Chicken. Oh iya. Alhamdulillah tidak terjawab pertanyaan saya. Belum ya? Oke, kamu nanya tadi apa tuh? Gak mungkin chickennya ada ayam suwirnya gitu kali ya? Mungkin, dan soalnya nama buburnya kan nggak ada. Boim Chicken biasanya ayam goreng berarti gitu kan. Deh, orang lagi ngobrol. Iya. Lanjut. Jangan didengerin itu apaan itu. Terus, jadi memang sebenarnya nggak orang udah identik dengan Boim Chicken tuh udah pasti bubur gitu ya. Bukan, jadi si Boim Chicken ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Ayam. Oh, oke. Bisa bubur ayam, Mie ayam. bisa pastel ayam. Lihatlah di kaos aku. Oh iya. Kok bisa ada kambing di situ? Ayam. Ayam. Ini Itu aku kambingnya. maksudnya dia ini. Betul. Oke. Gitu loh. Jadi bisa bisa pastel ayam, bisa risol ayam, Oke, bahkan bisa bener. lemper. Lemper. Lemper kan ayam. dalamnya ayam. Oh iya. Ayam ya? Ayam, temanya ayam. Ayam. Nah tapi gini, dari tadi tuh lucu banget pembawaannya karena Kak Hari ini selalu bikin betah para pelanggannya loh ya. Aku punya tayangannya dulu ini. Itu nyanyi di depan warungnya Kak. Iya, dekat. Oh ada live musiknya. Jadi tempatnya besar nih. Gitu. court, Tempatnya food besar. court ya. Court. Betul banget, seperti food court. Si Boim Chicken cuman salah satu dari banyak tent Jadi lain bagian juga. lain di situ. Tapi gitu. kakak mampir, nyanyi, nemenin tamu. Iya gitu. Jumat Sabtu ada live band gitu-gitu. Jadi saya beruntung sebenarnya mendapatkan partner yang punya tempat seperti Bisa ntar kapan-kapan saya soalnya punya artis Ayu Ting Ting, namanya ntar nyanyi situ ya. itu langsung Mewah kan? Oh, Iya. Mewah. Wah. Tapi Ayu ya ntar tolong bantu ya Ayu ya. Main nembak aja nih. oke. Tapi Kak Hari nyanyi. Kak Hari nyanyi Kak Igun jadi ayam dong kata itu. Enggak, soalnya gini, tadi kan gue udah mau kayak gitu, tapi warungnya Kak Hari nggak kayak gini kan? Enggak, bukan. Nggak kayak gini, jadi kita nggak bisa pakai reka adegan. Kari warungnya
ini bentuknya nggak Tapi begitu. kan udah diambil gambar kan, Jeng? Udah, gue paham. Gue paham lu, Jeng. Kalau nggak lu merengut di pojokan. Ayo Kak, kita Kari. coba Kak. Iya, Kita coba komedi ini. Kamu jadi apa itu sayang? Jadi gajah. Kak nyanyi, Kak. Orang aku nanya kamu kok marah? Gak marah sayang. Ini diam lu. Ya sayang. Ya nggak apa-apa, bini. Pegang aja, pegang. Lagu apa, Kak? lagu Hujan Gerimis. Hujan gerimis aja. Silakan duduk, Kak. Belum, yuk. Aku ada artikel lagi. Kak, tapi gue boleh tanya nggak? Ini tadi kan hujan gerimis tuh ngaruhnya apa sama ayam, Jeng? Ya itu. Oh, di warung ayam. Oh, lu pakai nanya ngapain sih, Oma? Iya. Ya tahu. Tinggal ngejalanin aja. Kamu mau aja dipancing sama Ruben, dia bikin kamu kesel tahu. Coba lihat artikelnya. Saldo rekening pernah hanya sisa 40.000 hari The Fretes. Mau ditarik, potong admin. Bukannya potong ayam, malah potong admin. Gimana sih, Kak, maksudnya tuh, Kak? Ya namanya ini kan ya, artinya naik turun dalam Ya, kehidupan. kan ada ya. Ya, pasti. Ya jadi pernah pada suatu hari saldonya emang cuma tinggal 40.000 gitu kan. Tapi bisa survive kan, Kak? Alhamdulillah. Ya kan? Bersyukur. Bersyukur di jalan. Bersyukur dijalanin aja. Dan ternyata kita justru jangan juga mencoba untuk bikin apa gini, dengan kita diem aja jalannya Dimudahin. Belajar bertahan ya, Kak. belajar Pada waktu itu akhirnya keluar dari permasalahan seperti apa, Kak? Pada waktu itu tiba-tiba ada telepon minta ucapan ulang tahun buat anaknya. Oh ya. Oke, ntar aku transfer 250 ya Mas Hari. Nah, lumayan jadi ada lagi. Jadi 290 kan. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Jadi memang pas emang pas bener-bener pada saat itu akhirnya bagaimana Kakak bisa survive keluar dari itu? Ya dari teman ke teman juga ya. Pekerjaan. Gitu, makanya kita mesti baik sama teman ya kan? Bener kata Kang Denny, menjaga silaturahminya, Kak. Ya. Benar. Dari teman ke teman pasti nyambung, ada aja kerjaan lanjutannya gitu Ada, ya. benar ditawa. Ada aja jalan. Mintain bantuan sama teman, bantuin gue ini yuk gitu kan. Nah, akhirnya ada ya gitu ya. Nah, kalau sekarang berarti selain punya usaha bubur ayam ini, apalagi yang Kakak lagi lakuin nih? Di tahun 2025 ini, syukur alhamdulillah, syuting lagi series Mamas Montitiwa, ya kan. Terus kemarin main film layar lebar juga satu judul, alhamdulillah. Banyak anak banyak rezeki judulnya. Ya gitu deh. Jadi akhirnya kembali lagi juga ke panggung ya, artinya ke dunia entertainment ya. Syuting lagi gitu ya. Syuting lagi, udah Ketemu gitu suasananya MC. lagi gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Yuk, Ya, kita selfie. Enggak, gue sama Ayu, lu enggak ada. Lu sono lu ah. kamu sana dulu deh. Biasanya gue ikut foto. Oh, nontar ikut fotonya. udah, iya. Itu deh, Ini ayo sini. angle-nya di kanan Oh soalnya. iya udah. Iya. Gue lagi. Bentar ya, Kak. Bener, gue nggak boleh ikutan. Ya. Ya udah iya. Kita selfie yuk. Tuh, ya kan? Kan? Udah lama nggak selfie bareng kan? Iya, udah lama banget kita ini nggak selfie bareng. Yuk, kalau gue perhatiin ini kok muka lu glowing banget sih? Ini kamera gue yang bening apa lu memang yang bening banget sih? Ya enak aja, bukan kamera A doang, tapi emang Ayu nih lagi glowing banget nih ah. Soalnya dari pagi Ayu udah pakai ini nih ah. Nih Ayu kasih tahu ya. Ini dia. Wow. Oh, dari pagi Ayu pakai Perfect Cover Glow Cushion dari Glad to Glow. Oh. Ini dia rahasianya. Ini yang lagi viral itu kan, Yu? Yang kemarin lu pakai juga kan? Betul banget. Gila ya, hasilnya beneran flawless banget, mulus. Parah kan? Iya, padahal nih ya Ayu udah pakai seharian loh. Tapi lihat deh, kulit Ayu nggak jadi gelap, udah gitu nggak oksidasi. Terus glowingnya juga makin mantul kayak kaca, tapi nggak bikin kulit kayak hilang minyak gitu loh, A.
Asli. Tuh, nggak kayak kilau minyak Iya, gitu. itu penting banget. Sebel kan ya kalau udah makeup jadinya tuh oksidasi dan bikin muka tuh jadi abu-abu kusem gitu loh. Benar banget. Nah ya, yang bikin Ayu jatuh cinta banget tuh selain ini nih high coverage, tapi cushion silver ini beneran satu kali swipe aja langsung bikin glowing karena teksturnya juga ringan banget, nyaman dipakai seharian, Ruben. Tapi cocok gak untuk warna kulit kayak gue gini nih? Kan gue susah tuh nyari yang side yang pas kan? Ya, tenang aja, ini tuh udah ada 6 pilihan set. Kulit terang, kulit langsat, sampai sawo mateng semuanya ada shade-nya. Jadi mau warna apapun nggak bakalan jadi abu-abu kulit kita. Aman pokoknya. Ya ampun, kalau gitu gue mau pakai ini pas banget nih. Jadi nanti kalau gue lagi syuting biar glowing kayak lo. Betul banget. Nah buat manis semua yang ada di rumah, kalau mau make up yang awet, glowing dan gak oksidasi, pokoknya ini dia rahasianya. Glad to Glow Perfect Cover Glow Cushion. Tetap di manis, obrolan manis. Show you all. Tonight I wanna show you all what you got up here. Sekarang kita kedatangan seseorang yang sehat dan kuat dengan semangat juang luar biasa. Siapa sih? Aku punya tayangannya dulu ya. Ini dia. Langsung kita panggil ini dia. Aldo Wijaya. Yang lama di sini menjaga mata hati. Sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh? Selamat ya. Makasih, Kak. Kamu berhasil. Sekali lagi. Iya, makasih. Duduk ya. Aldo, kamu tadinya 120 itu. Iya, betul. Tapi kulit kamu ekses nggak? Ada? Belum dioperasi? Belum. Tapi banyak. Banyak juga. Oh. Cuma kalau misalkan dilihat dari depan gitu, kalau flexing masih belum kelihatan, cuma ngeganggu. Oh. Oke. Ada kulit lebih mah, kan tadinya gembala. Semangat Aldo Wijaya yang berhasil mengharumkan negara Indonesia di ajang NPC IFBB ya bilangnya. Betul. Ya IPB yang diselenggarakan di Thailand. Aku punya tayangannya kembali, ini dia. Jadi NPC IFBB itu pertandingan apa sih? Pertandingan sebenarnya kalau misalnya body contest itu banyak federasinya, Kak Ruben. Tadi ada di pretest, lu nggak minta gua mundur? Itu nggak kelihatan. Iya. Terus? Iya, jadi body contest itu banyak federasi. Cuma yang aku ikutin pas itu di NPC IFBB di Thailand gitu. Kemarin ada berapa negara berarti yang ikut? Bebas sih, macam negara tuh bisa ikut. Kemarin yang kamu lihat kompetisi berapa negara tuh? Oh, nggak ada batasan negaranya, Kak Ruben. Jadi mau Ada dari berapa banyak Rusia. negara yang ikutan? Oh, nggak tahu kok. Jadi banyak. Saya nggak tahu kompetitornya dari mana aja gitu. Dari India bisa. Cang Mang Dale nang Indonesia. Mang Mang Filipina. Cang nang ke Malaysia. Malu diem. Makanya kalau sarapan bacang pagi gini nih ya. Katanya gesrek. Berarti kalau kamu kemarin negara terberat. Ya memang benar-benar kayaknya saingan kamu. Wah ini kayak bagus banget juga. Sebenarnya kalau misalnya di body contest itu genetik bule itu kan nggak bisa dibohongin ya, Kak Ruben ya. Iya. Punya badannya besar, dia lebih gampang untuk bentuk otot dibanding Asia gitu. Tapi kamu dari 120 jadi segini nih nge-gym terus? Nggak ada ke dokter diet apa gitu-gitu nggak ada? Nggak ada. Iya, nge-gym full. Oh ya? Iya kan nanti kita tukeran nomor ya, kita nge-gym bareng ya. Aku ke belakang dulu ya. Yes. Nyebur sumur deh lo, ribet. Soalnya kan waktu itu dia pernah ke Brownies juga kan? Pernah. Ke Brownies tapi dia ngasih itu loh, menu makanan diet ala dia dan dia masih jualan sampai sekarang ya? Iya, bumbu marinasi. Iya, bumbu marinasinya masih online dia. Nah, kamu nyangka nggak sih bisa bawa 4 medali sekaligus? Nggak nyangka sih, Kak Ruben. Karena dulu pun aku juga nggak ada kepikiran untuk buat ikut beginian gitu loh. Jadi Ikut kompetisi ini jangan begini, ntar orang nyangka beda-beda loh. ya ikut kompetisi begini gitu. Cuman kayak goals awalnya itu cuma pengen turun di bawah 100 kilo, cuma lama-lama ketagihan juga gitu. Karena teman tempat gym ngasih tahu ini gitu ya. Ya. Dan akhirnya dia bisa membanggakan Indonesia loh, keren banget loh. Wow. Tapi jelasin dong itu medalinya satu-satu coba. Diangkatin satu-satu coba. Dibuka aja.
Yang pertama ini aku ikut junior bodybuilding, ini medali emas. Iya. Emas loh. Terus? Yang kedua ini aku juara 2 di kelas main fisik. Yang tadi ada di video tuh yang pakai celana pantai gitu. Iya. Ini juara 2 nih. Terus dapat 2 medali di klasik fisik yang berbeda, ini pakai celana dalam. Ini. Ya. Terus pas lagi setelah balik dari Thailand, aku lanjut diikut di Jakarta selang berapa hari, dapat juara 2 lagi. Tuh, lihat dong ini. Tawa dia tawa. Ini kalau ada Igun nih pasti dijadiin giwang gini sih. Begitu Kakak Ari. Tapi ini keren banget loh. Sekarang dalam waktu dekat kamu mau ada pencapaian apa lagi yang kamu mau ikuti? Kalau pencapaian body contest sih sebenarnya aku udah bilang kemungkinan ini bakal jadi kontes terakhir. Kemarin ini? Ya. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan awal aku kan ikut kontes ini bukan buat jadi atlet kayak Ruben ya. Karena aku cuma mau nunjukin ke teman-teman semua kalau misalnya kita yang dulu gemuk, yang punya kulit es skin itu jangan insecure dan bisa berubah kayak aku. Sampai aku naik panggung body contest yang lawannya itu orang luar negeri. Nah, kedepannya ini aku mau fokus ke bisnis aku sih. Soalnya nggak bisa buat fokus ke atlet sama fokus buat bisnis itu susah. Ini berarti ke makanan yang Marinasi. marinasi itu ya, yang mau pada ngurangi berat badan ya. Betul. Tuh, wajib ke sosial medianya ya. Kebetulan ribet loh ah. Sekarang kita kedatangan lawan Aldo saat mengikuti kompetisi bodybuilding. Ya, kita panggil langsung ini dia. Atlet bodybuilding asal Thailand dan asal dari India. Emang pada saat kompetisi kemana ada ganda putri? Putri aja, Putri. Sayang, kamu berdiri coba. Berdiri. Dong. Pegang perut aku. Kotak-kotak deh. Iya bener. Masa sih? Sini siapa yang mau naruh barang di lemari ini enak nih. Ya kan ngecek Wendy, gue temen masih digrepe aja, Wendy. Bro. Wih. Thailand. Apa kabar? Oke, sini. Ini Tar. Ya. Kenalin. Turun ya? Igor. Apanya copot? Kalau badan gede, masuk tangan gini nih. Oh bener. Ya turun. Sayang mau nanya ini tali apa Ya sayang? ini tali apa? Ilmu jahat. Wah, bentar. Coba tangannya gini. Kok polos? Pakai kaos kaki dong. Enggak, kamu jangan dinginan. Perwakilan dari Thailand ya? Ini. Dari India nih satu lagi. Lu ngapain nih, Gi? Lu dari mana nih? Ngapain lah mau ke kutub lo? Saya dari India. Saya Ya. Thailand. Dia malu pakai itu. Iya, Igun Gugi bilang kalau mereka adalah apa sih? Bilang kalau mereka. Oh, ada fotonya. Oh. Taruh. Gua ngeliat nih. Sama gue juga ngeliat. Igun kan jalan begini. Iya. Begitu ditepok sama Ruben langsung gini. Sayang. Enak banget itu kan. Kadang-kadang. Ya kan? Coba mana foto lo? Aduh. Ada foto. Oh ini. Nih kalau kamu tahu sayang, badan aku rasanya gimana? Iya. Ait. Widih, kayak kura-kura gue. Gede kayak Lo kura-kura. kalau kayak begini sombong banget lo udah. Hari lah setelah kontes. Enggak. Sumpah Igun lucu banget dah. Gimana? Oke. Aneh. Kalau kamu sebagai bodybuilder, kalau yang badan gini bagus. Bagus. Gugi kalau badannya begini.
Sombongin, ampun. Lucu banget tadi. Berarti bagus tuh kalau badan gini. Kamu ada kemungkinan mau nambah lagi atau enggak? Rencana tahun depan mau bulking lagi sih. Bulking itu apa sih? Bulking itu buat naikin massa otot, jadi kita ngelakuin kalori surplus gitu. Tapi terpesan dengan Ngapain? Nunggu tamu nggak ada yang dateng. Oke. Ntar kamu kalau bulking gendut lagi. Iya. Ya memang iya, abis itu baru di-cutting kan? Iya, betul. Iya. Tapi gini, coba dong kasih tau dong tipsnya biar badan bagus kayak gini apa sih? Gue pertama makan sehat. Makan sehat. Ya. Tidur cukup. Kalau makin bagus jangan bangun-bangun kalau lagi tidur. Astagfirullahaladzim. Udah ya, malu Oma ya, udah ya. Ada gerakan-gerakan sehat nggak sih? Gak ada, nggak punya. Hah? Gak ada. Gerakan sehat? Iya. Tapi Dok, beneran deh, ini Gugi. Gila kali. Marah-marah. Silakan duduk. buat dapetin tubuh ideal kayak gini makanan tuh ngaruh banget kan? Betul. Itu 80% sih kalau aku rasa. Berarti kamu nggak pernah dong rasain makanan kayak seblak, kayak gitu-gitu. Makanan sehat mulu berarti yang dikonsumsi. What? Seblak? Apa itu seblak? ya? I'm sorry. Batagor, tahu batagor kacang? Batagor, I know Batagor. Habis lomba biasanya kayak apa namanya, kayak cheatingnya baru makan-makan enak ya? Bener. Ini dari kemarin makan enak juga. Oh Udah makan enak lagi gitu. Udah mulai makan Udah mulai makan. sembarangan lagi tuh. Iya. Jangan sembarangan Ibu. Aku mau tanya dong. Gue cuma nanya gitu aja selalu. Maafin teman-teman aku ya. Iya. Iya. Terus katanya kamu kalau makan di all you can eat suka bikin bangkrut ya? Iya. Iya, itu segmen konten aku sih. Itu. Makan lu banyak bener loh. Bener. Dulu kan gemuk juga. Pernah ditegur nggak? Enggak sih, malah mereka suruh datang semua ngechat gitu. Oh datang lagi dong gitu. Kapan datang lagi bang gitu. Ada tayangannya nggak? Ada. Mana tayangannya? Coba kita lihat yuk. Pas gemuk, kalau pas sekarang. Enggak, all you can eat sekarang. itu punya konten makan all you can eat Banyak gitu loh. kok makannya. Iya. Coba kita lihat yuk. Ada nggak? Tapi daging dong Play. kayaknya ya. Ya emang gitu kan. Jangan dibawa ke tempat bubur ya. Habis Iya, loh ini loh. Dandang nih kayaknya. Iya. Tapi paling banyak bisa berapa Loyang daging. loyang daging tuh? Wah nggak ngitung ke Ruben. Itu mah ada kali 100 ya? Gila ya, Cuma banyak banget. Sekilo kali ya, sekilo 2 kilo gitu. Kayaknya nyampe segitu lebih sih. Nyampe ya 2 kiloan ya. Allah. Ih, banyak bener loh. Aneh. Kalau kamu kok bisa makan pisang setandan tuh gimana? Beda ya. Kembali selain satu ini tetap di Brownies obrolan manis hits. Yang semua di sini menjagamu tanpa patah hati. Ya aku sebelum Aku kan juga lagi diet. Ini makanan diet aku nih, zoom deh. Nih tomat, ubi, pare. Nih kalau pare emang kadang kan mulut suka lemes ya. Iya. Nah ini gara-gara pare. Aman Jeng? Aman, galok report, asik. Ya, Bener kakak-kakak. gak sih Oma kalau kebanyakan makan pare lama-lama jadi pere? Kakak-kakak terima kasih banyak ya. Sudah hadir kesini terima kasih banyak. Sukses terus. Sukses buat bubur ayamnya di Muhammad Cafe ya. Iya, Muhammad Sukses Cafe, iya. Muhammad Cafe 2. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies obrolan manis. Hits. Bye. Iya.